Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Alphatech. Di video kali ini saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi power station ini adalah satu unit power station yang dilengkapi dengan sistem ATS dengan fungsi UPS. Jadi UPS atau power station UPS ini dipesan oleh seorang dokter, ya ini Dokter Gunawan yang berasal dari Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Jadi latar belakang beliau memesan itu ceritanya adalah beliau memiliki satu kolam koi di rumahnya yang jarang ditempati atau jarang dihuni. Nah, permasalahannya adalah listrik dari rumah tersebut itu kadangkala suka ngetrip ya, off atau suka turun sendiri MCB-nya, sehingga pada saat itu ikan koi, kita tahu sendiri ikan koi itu sangat sensitif terhadap kualitas dari air maupun oksigen yang ada di dalam air tersebut. Maka dari itu ketika listrik mati, tentunya aerator itu akan mati juga. Nah, selama ini beliau mempercayakan pada salah satu tetangganya atau saudaranya untuk selalu mengecek setiap hari apabila terjadi peristiwa ngetrip tadi ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka di sini beliau memesan satu unit UPS ya, seperti ini. Power station yang memiliki fitur UPS supaya ketika terjadi mati listrik di rumah itu aerator bisa langsung hidup tanpa menunggu dihidupkan oleh orang yang dipasrahkan untuk mengecek setiap hari. Nah, teman-teman, jadi itu adalah latar belakang. Masih ada azan ya, nanti kita lanjut. Teman-teman, lanjut lagi. Jadi kebutuhan backupnya itu untuk aerator dayanya katanya 80 watt dengan target backup 10-12 jam. Jadi pas banget dengan power station ini, kapasitas 100 Ah itu kalau kita anggap misalnya kita bulatkan 100 watt itu bisa 12 jam. Jadi kapasitas baterainya kan 1200 watt hour, jadi dibagi 100 pasti bisa dapat 12 jam. Itu asumsi kalau bebannya 100 watt. Kalau 80 watt mestinya lebih lama lagi ya. Jadi saya asumsikan 100 watt karena ada daya inverter yang perlu dihitung juga, atau daya standby yang kita sering sebut loss daya. Langsung saja, jadi power station model UPS ini karena peruntukannya adalah untuk indoor, cenderung tidak berpindah-pindah, sehingga fitur yang dibutuhkan juga lebih simpel daripada biasanya. Hanya output AC 220, lalu monitoring seperti biasanya. Di sini voltmeter AC juga seperti biasanya. Ada ini apa namanya, breaker pass button untuk proteksi dari output AC-nya, dan indikator PLN dan inverter atau PLN dan backup. Lalu untuk di sisi sebelah kanan hanya ada kipas, di sisi sebelah kiri MCB dan AC inputnya ini kita gunakan yang colokan PC ya, supaya lebih kuat, tidak mudah lepas, dengan lampu indikator charging. Nah, kita langsung demokan saja untuk penggunaannya. Jadi kita hidupkan melalui MCB utama seperti ini, maka secara otomatis display akan tampil, output 220 juga sudah keluar. Lampu indikator merah itu adalah lampu indikator dari backup atau dari inverter ya, sumbernya baterai. Jadi ini sudah bisa dibebani. Kita akan coba pakai beban lampu
Saya sediakan lampu saja agar lebih simple. Seperti ini, lampu menyala. Saat ini beban di handle oleh inverter. Lalu bagaimana apabila kita hubungkan ke listrik PLN? Ya, di sini saya sudah sediakan colokan. Oke. Kita akan lihat lampu indikator merah akan berpindah ke hijau. Artinya beban langsung oper ke PLN. Nah, seperti itu. Nyala hijau. Ya. Ini beban lampu ini dihandle oleh PLN ya. 10 watt. Ya, ini daya lampunya ya. Daya lampu. Lalu di sini kita bisa lihat daya pemakaiannya 0, arusnya 0, baterai hanya standby karena semua beban langsung ambil bypass ke PLN ya. Tidak menghidupkan inverter sama sekali, baterai juga tidak terpakai. Justru baterai akan terisi apabila memang level baterainya itu dalam kondisi low ya. Tapi ini karena baterai kondisi masih full. Kemarin sudah saya top balancing di 14,6, sekarang standby di 14,1. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jika kita simulasikan sumber listrik mati atau padam. Saya akan cabut di sini, lewat sini aja ya, mudah. Ini saya cabut. Kita lihat dari indikator hijau akan berpindah ke merah dalam beberapa detik. Nah, jadi ada interval jeda waktu sekitar 5 detik ya, baru kemudian beban berpindah, benar-benar berpindah ke inverter. Nah, kenapa seperti itu saya akan jelaskan. Jadi untuk ATS itu automatic transfer switch ya, atau sistem perpindahan, ada yang mengharuskan tanpa jeda dan ada yang membolehkan dengan jeda. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung untuk apa peruntukannya ya. Jadi untuk sistem perpindahan yang seperti saya terapkan di sini, ini adalah sistem perpindahan dengan jeda. Jadi dengan sistem perpindahan dengan jeda itu seperti tadi ya, ketika ada suplai PLN, saya akan kembalikan suplai ke PLN. Oke. Ya. Ketika berpindah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 detik ya. Kurang lebih 4 detik sampai 5 detik. Nah, jeda tersebut itu memberikan tempo atau waktu supaya inverter itu dalam output, atau inverter itu mengeluarkan output yang stabil di 200 sekian volt ya, 220 volt. Karena begitu inverter menyala, dia butuh waktu sekitar 3-4 detik untuk inverter tersebut supaya tegangannya stabil ya. Nah, kalau tanpa jeda maka inverter itu akan berpotensi rusak jika kondisinya dia tidak standby on ya, tidak standby on. Jadi untuk power station ini ketika beban seperti ini dihandle oleh listrik, oleh PLN ya, itu inverter ini off, benar-benar off ya, inverter benar-benar off, benar-benar mati, sehingga ketika supply dari PLN saya cabut, itu jeda waktu sekian detik, 3 detik, 3-4 detik itu untuk mempersiapkan inverter itu warming up. Jadi dia ada proses kalau di komputer namanya booting. Nah, seperti itu. Sehingga perlu kita kasih jeda. Apakah mengganggu beban? Ya, kalau dikasih jeda ya tergantung peruntukannya. Kalau untuk aerator, pompa air dan yang tidak membutuhkan perpindahan tanpa jeda itu tidak ada masalah. Oleh karena itu kita buat dengan jeda. Jadi
ketika kehilangan suplai listrik, maka aerator itu akan berhenti dalam kurun waktu 3-4 detik ya. Tentunya tidak akan jadi masalah buat si ikan dalam waktu beberapa detik itu ya. Keuntungannya adalah inverter ketika mode PLN, ketika ada suplai dari listrik, inverter itu mati sehingga dia tidak menyala terus menerus. Jadi akan lebih hemat pemakaian daya listriknya. Tapi untuk UPS dengan beban yang tidak boleh ada jeda seperti komputer atau PC ataupun modem, maka UPS ini harus disetting tanpa jeda. Ketika disetting tanpa jeda, maka syaratnya adalah inverter itu harus on terus menerus, dia harus standby on. Jadi ketika terjadi kehilangan suplai PLN, maka inverter itu dari awal sudah siap untuk menghandle beban. Tapi kalau yang ini dia tidak. Ketika kehilangan suplai listrik, inverter baru dia on. Nah, seperti itu. Itulah kenapa dibuat dengan mode jeda. Jadi kalau teman-teman menyimak video saya yang lain, itu paket PLTS yang untuk server, untuk backup server itu tanpa jeda ya. Jadi itu inverternya pasti on terus menerus, karena yang dibutuhkan ada perpindahan tanpa jeda. Nah, seperti itu adalah cara kerja dari power backup yang ada di power station ini. Saya sebut power backup saja ya, karena kalau UPS kurang tepat. UPS itu uninterrupted power supply ya. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana adalah sumber tenaga yang tidak terganggu ya, uninterrupted. Jadi kita sebut saja ada ini power backup. Setelah kita lihat cara kerjanya, kita akan intip bagian dalamnya apa sih yang membedakan di power station atau power backup ini. Saya akan buka. Nah, seperti ini. Jadi yang membedakan adalah selain dipangkas fitur untuk saklar-saklar atau lampu emergensi ataupun fitur output USB dan output lector, di sini ada penambahan modul. Sebagai gantinya ada beberapa modul. Yang pertama di sini adalah modul auto cut off untuk sistem chargingnya. Jadi kalau di power station yang biasa dipesan itu tidak menggunakan modul ini, maka untuk power backup ini wajib ditambahkan, karena ini tercolok terus ke listrik, sehingga kalau tidak ada modul auto cut off nya, maka charger ini akan on terus menerus ya, kipas akan menyala terus menerus, debu akan lama-kelamaan akan menumpuk di dalam. Nah, tentunya itu kurang baik ya. Kalau power station yang biasa tanpa modul ini itu kan tidak on terus menerus ya, kecuali hanya pada saat memang ada keperluan untuk dicas. Tapi kalau ini tidak, ini akan menyala terus menerus kalau tidak ada modul auto cut off nya, karena memang si kabel AC inputnya ini nyolok terus ke listrik. Saya akan colok lagi. Nah, seperti itu. Jadi saat ini lampu menyala ya, ini nanti akan mati. Ini akan mati ketika level baterai di 14,0 ya. Kita tunggu sebentar sambil menunggu perpindahan ya, Nah, ini sudah mati ya, sudah mati karena level baterainya di 14,0. jadi tadi masih belum benar-benar di 14,0 ya, 13,9, cuman di sini mungkin membacanya 14,0, ada selisih sedikit. Jadi ketika baterai itu menyentuh 14,0, maka charger ini akan auto cut off ya, meskipun ini tercorok terus ke listrik. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah di sistem yang ada di sebelah sini. Ini di sini ada dua relay. Yang ini adalah relay untuk perpindahan sumber tenaganya dari PLN dan dari inverter. Yang ini adalah relay timer untuk menjeda. Jadi ketika proses perpindahan dari PLN ke inverter itu akan ada jeda, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengamankan inverternya supaya tidak cepat rusak.
Tapi kalau perpindahan dari inverter ke PLN itu tidak ada jeda, karena memang PLN sudah tegangannya sudah siap ya, tidak seperti inverter yang ada warming up-nya. PLN itu dia akan siap dipakai kapanpun dia dialirkan, jadi seperti itu. Nah, kalau ATS tanpa jeda berarti lebih sederhana, tanpa menggunakan ini ya, relay timer, sehingga perpindahannya akan otomatis langsung tanpa ada jeda. Seperti itu. Saya akan coba pindahkan. Nah, ini saya cabut ya, ini lampu hijau di sini kelihatan ya, itu artinya PLN. Saya cabut. Nah, oke, relay akan aktif. Setelah 5 detik dia akan memindahkan atau men-trigger si relay ATS ini untuk pindah ke, nah ini yang merah menyala, ke inverter. Seperti itu cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk power backup ini. Memang peruntukannya tidak perlu tanpa jeda, sehingga kita buat supaya inverter tidak menyala terus-menerus, dan kita berikan jeda beberapa detik supaya perpindahannya benar-benar aman ya. Jika ada pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan saya, bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Kemarin saya sempat baca ada komentar tanya untuk sistem ATS-nya, inverternya standby, on atau off. Ya balik lagi ke peruntukan. Kalau yang mode seperti ini ada jedanya, maka inverter itu tidak akan selalu on. Tapi kalau kebutuhannya adalah perpindahan tanpa jeda, wajib hukumnya inverter itu selalu on ya. Perbedaannya di situ. Jadi ya kekurangannya memang ada, lebih boros kalau tanpa jeda karena inverter selalu on. Jadi mungkin seperti itu supaya tidak ada lagi kebingungan inverternya itu on terus atau on hanya ketika digunakan. Kalau yang mode seperti ini dengan jeda, maka inverter itu hanya on ketika digunakan. Ketika tidak digunakan atau ketika dalam mode PLN, maka inverter akan off ya, inverter akan off. Nah, ini mode PLN, inverter off ya. Ketika mode inverter baru inverternya akan on. Itulah kenapa perlu ada jeda. Terima kasih teman-teman, cukup sekian videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.